Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi di channel Lutfi Elektronik. Channel yang membagikan beberapa tutorial HP dan laptop. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini saya kedatangan servisan laptop Toshiba dengan tipe L645. Prosesor sudah Core i3 dengan Windows 10. Nah, kata si user, kata yang punya laptop ini sering blue screen. Jika kelamaan dipakai, kurang lebih 2-5 menit, laptop akan blue screen dan restart sendiri. Oke, kita coba mainkan terlebih dahulu. Apakah laptop benar-benar terjadi blue screen atau hanya sebatas kecapean saja? Hehehe. Oke teman-teman, mohon maaf saya sekarang tidak terlalu serius karena mumet ya. Setiap hari servisan terus, datang ke toko, servis dan servis. Dan kali ini kebetulan ini laptop punya teman servis juga, cuman dia itu hanya penyervis HP ya, tukang servis HP. Jadi untuk laptop belum terbiasa. Akhirnya dia bawa laptopnya ke tempat saya ini. Jadi teman-teman, jika digunakan biasa seperti ini, tidak terlalu mengaktifkan aplikasi yang berat, mungkin laptop ini terbilang masih kuat ya. Atau bisa jadi memang karena ada sistem yang sudah korup, atau dia juga terkena virus, bisa jadi, sehingga laptopnya memunculkan perintah error, dan ketika perintah itu error maka laptop menjadi blue screen. Dan sepertinya sudah berapa menit, sudah hampir 4 menit, ini masih normal-normal aja. Oke, kita tunggu, kita coba hidupkan aplikasi-aplikasi yang ada di laptop ini. Coba kita juga koneksikan ke internet ya. Oke, sudah terkoneksi ke internet. Lalu kita cek juga settingannya. Saya sebenarnya juga nggak terlalu paham ya teman-teman untuk laptop, cuman mungkin karena saya berani aja untuk melakukan hal yang baru, sehingga dibilangnya saya orang yang lebih paham, padahal sama aja, sama-sama nggak taunya. Coba kita hidupkan YouTube.
kayaknya enak-enak aja dari tadi, nggak ada masalah. Hehe, ini sekalian saya buka YouTube ya teman-teman. Saya coba apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba hidupkan YouTube, mainkan YouTube. Yang ada di luar sana, baik secara Udah berapa menit ini? Udah 7 menitan. teman-teman 6 menit ya. tidak mengerti sama sekali 6 menit HP dan laptop. 30 detik, masih normal-normal saja. Nah, itu sudah mulai ini LCD sudah mulai error teman-teman. Oke, LCD sudah mulai error. Nah, tuh sudah mulai blank. Oke. Dan akhirnya oke, sudah ketahuan permasalahannya ketika sistem digunakan selama kurang lebih 7 menit. Terus coba kita buka sistem atau aplikasi yang berat-berat, contohnya tadi dengan menyetel YouTube, dan akhirnya blue screen. Sebenarnya ini nggak blue screen ya, cuman saya kemarin yang di foto oleh teman saya itu blue screen, tapi yang ini bukan blue screen, cuman dia langsung ngeblank ya. Jadi LCD langsung blank seperti ini. Oke, menurut saya ini salah satu bentuk sistem yang error. Solusinya yakni dengan menginstal ulang. Oke, langsung akan saya praktekkan bagaimana cara menginstal ulang laptop Toshiba L645. Pertama, kita matikan laptopnya terlebih dahulu sampai benar-benar off. Setelah itu kita colokkan USB bootable-nya atau installernya. Bootable ini sudah saya buat ya, yakni menggunakan Microsoft Windows 10 64 bit. Dan bagi teman-teman yang masih belum paham cara membuat bootable atau installer menggunakan flash disk USB, kalian bisa cek di deskripsi. Link video untuk cara pembuatan bootable atau installer Windows 10. Oke, langsung kita colokkan pada USB. Sebelum menekan apa-apa, kita colokkan terlebih dahulu pada laptopnya. Oke, setelah tercolokkan seperti itu, lalu kita tekan tombol on off sembari sambil atau dilanjutkan dengan menekan tombol F2 untuk masuk ke menu BIOS. Klik tombol on off lalu klik tombol F2, dipencet-pencet ya. Oke,
Setelah masuk pada menu BIOS, kita pindah ke main menu boot. Sini ya teman-teman. Tuh, kalian bisa memindah-mindahkannya menggunakan keyboard arah kanan dan kiri, atas dan bawah. Tuh. Oke, kita arah kanan sampai ke menu boot. Lalu kita posisikan, jika punya teman-teman USB atau installernya sudah kedetek seperti ini, SanDisk sesuai nama flash disknya ya teman-teman. Di sini SanDisk, di sini juga ada Hitachi dan lain-lain. Nah, karena di sini SanDisk, karena saya menggunakan flash disk SanDisk, maka terdeteknya dengan USB bernama SanDisk. Hitachi ini adalah harddisknya, maka kita harus memposisikan bootable USB-nya itu harus berada pada posisi paling atas. Nah, terkecuali teman-teman sudah fasih sehingga bisa menggunakan menu boot di luar tanpa harus masuk ke BIOS. Boleh saja teman-teman, kalau sudah paham, HDD ini tetap ada pada nomor 1 dan USB-nya ada pada nomor 2, cuman nanti beda cara lagi. Nah, karena ini agar lebih mudah kita pahami, kita masuk pada menu BIOS dulu, setelah itu ke boot, ke menu boot, lalu ke opsi boot ya, opsi boot, lalu posisikan USB installernya, bootable-nya itu pada posisi paling atas. Nah, jika sudah seperti ini susunannya, kita bisa tekan F10, exit saving change, keluar dengan menyimpan perubahan, yes. Kita yes, enter, tekan tombol enter. Setelah itu kita tunggu sampai laptopnya nge-restart, dan kita tekan tombol terserah. Kalau muncul seperti tadi, silahkan teman-teman tekan tombol apapun ya, terserah mau tombol apa aja. Ini sebenarnya menjadi salah satu ya, bukan langsung solusi satu-satunya, cuman ini salah satu cara mengatasi sistem yang error pada laptop. Dan apabila cara yang pertama ini dengan install ulang laptopnya tetap tidak berpengaruh, artinya tetap ngeblank seperti tadi, bisa jadi itu terjadi dikarenakan motherboard atau mesin laptopnya sudah mulai melemah. Oke, kita lanjutkan tahap pertama ini dulu. Ini dengan menginstal ulang laptop. Next, lalu install now. Tunggu beberapa detik sampai muncul tampilan Windows Setup. Activate Windows, kita langsung klik I do not, apalah itu, pokoknya ini klik. Setelah itu pilih operasi sistemnya, mau yang Windows 10 Pro, Home dan lain sebagainya. Saya di sini menggunakan Windows 10 Pro. Setelah itu next, lalu centang I accept the license term ya. Next,
Sesudah pada tampilan ini, teman-teman klik yang di bawah, jangan pilih upgrade. Soalnya kita mau menghapus Windows yang sebelumnya, maka kita bisa langsung klik custom. Setelah itu kita pilih. Di sini ada 3 partisi. Yang pertama, partisi pertama system reserve. Yang kedua, partisi kedua primary. Partisi ketiga juga primary. Dan biasanya jika ada sistem reserve seperti ini sesuatu partisi yang tidak digunakan atau tidak muncul pada menu di Explorer. Jadi teman-teman jika mau mencari partisi ini, teman-teman hanya bisa melihatnya di disk management. Kalau di Explorer ini tidak muncul, yang muncul hanya 2 partisi ini. C, 2 ini C, dan 3 ini D. C dan D. Nah, dikarenakan sistem terinstalnya di partisi C, maka saya akan memformat pada partisi C, yakni partisi 2. Sini ya teman-teman. Lalu klik format. Setelah itu jangan lupa juga di atas di sistem reserve juga di format agar lebih fresh. Oke, kita nginstalnya di tetap partisi 2 atau di partisi C. Setelah kita format, langsung kita next dan kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Dan kali ini sudah sampai pada getting file ready for installation. Oke, sebenarnya teman-teman untuk instalasi laptop itu tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu susah. Yang penting kita fokus aja, artinya fokus, tidak sembarangan, sesuai arahan seperti yang saya sampaikan dari tadi. Insya Allah kalau teman-teman perhatikan dari tadi, proses instalasinya akan berjalan normal dan lancar. Oh ya teman-teman, sekedar informasi bahwa laptop itu memiliki tipe partitionnya itu ada 2, yakni MBR dan GPT. Saya juga sepertinya kepastiannya juga nggak tahu ya apa itu GPT dan MBR, cuman pada laptop itu memiliki sistem partition 2 sistem partition, yakni GPT dan MBR. Apabila laptop kalian sistemnya GPT, maka pada pembuatan bootable itu wajib juga memilih operasi sistem GPT. Tapi kalau laptop kalian itu MBR, itu wajib juga di pembuatan bootable-nya wajib menggunakan MBR juga. Gimana cara melihat atau mengetahui laptop kita itu atau HDD kita itu operasi sistemnya menggunakan GPT atau MBR? Nah, saya juga akan membuatkan nanti videonya cara mengetahui saya bilangnya operasi sistem partitionnya paling ya. Saya juga kurang paham itu bahasanya.
Yang penting ada dua opsi itu, ada GPT dan MBR. Nanti insya Allah akan saya buatkan, dan saya juga akan pelajari juga pembahasan tentang GPT dan MBR itu tadi. Ini sudah 54%, sudah lebih separuh ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100% sampai bisa masuk ke tampilan awal laptop. Jadi mohon kesabarannya, karena ini memang agak lama teman-teman untuk getting file ready for installation-nya ini. Biasanya kalau kita salah, oh ya, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri kalau kita salah membuat bootable dengan operasi sistem yang GPT atau MBR, biasanya nanti ada peringatan atau tidak bisa nginstal, atau pada tampilan disk drive-nya, partisi disknya seperti tadi itu biasanya tidak bisa. Ada tanda serunya, ada tanda seru kuning. Pokoknya nanti saya akan buatkan videonya sambil nunggu kasus-kasus selanjutnya teman-teman. Sekali lagi, untuk kalian yang masih belum tahu cara pembuatan bootable, cara untuk membuat bootable atau installer baik Windows 10, Windows 7 atau Windows 8, atau bisa juga nanti DLC. Saya masih belum buat video untuk pembuatan DLC boot ya teman-teman. Jadi DLC boot itu banyak fungsinya. Ini ngomongnya kemana-mana ya nggak apa-apa lah, yang penting tetap berkaitan dengan laptop. Dan yang penting juga, video ini semoga bermanfaat pada teman-teman semua. Soalnya selain jujur, selain ingin mendapat support dari teman-teman di YouTube, saya juga sebenarnya berkeinginan untuk istiqomah, yakni menyebar ilmu apa yang saya dapatkan dari otodidak. Saya belajarnya otodidak ya teman-teman, benar-benar mulai dari nol, dan benar-benar mulai dari laptop saya sendiri. Cuman saya orangnya memang sudah punya dasar elektronika, dari kecil saya memang suka elektronika, suka membongkar-bongkar radio, suka membongkar-bongkar mainan elektronik. Dan akhirnya saya sekarang mulai mendalami pemahaman tentang perbaikan laptop dan HP, dan juga sedikit-sedikit mulai mengetahui tentang perbaikan TV LED. Oke, tidak terlalu lama kita menunggu. Ini sudah mulai selesai, sudah hampir selesai, dan sudah 100%. Lalu lanjut ya, sudah 100%. Lanjut installing features, installing update, lalu finishing up. Setelah finishing up, biasanya langsung ngeribot
setelah nge-reboot, setelah laptop seperti ini tampilan Windows need to restart to continue, kita restart now aja. Nah, setelah restart now, kita klik, setelah nge-restart laptopnya, kita klik tombol F2 lagi, tombol F2, jangan lupa dipencet lagi tombol F2 nya. Nah, oke, setelah tadi laptop meminta restart karena proses instalasinya sudah selesai, kita klik restart now. Lalu ketika laptop sudah mulai restart, kita jangan lupa untuk menekan F2 kembali agar bisa masuk ke menu BIOS kembali seperti semula tadi. Setelah itu masuk lagi ke menu boot atau opsi boot. Nah, kalau sekarang kita wajib menaikkan harddisk, itu ya, harddisk. Kita wajib memposisikan harddisk. Sekarang kita wajib memposisikan harddisk di posisi teratas atau di nomor 1. Oke, dengan cara di sini sudah ada ya petunjuknya, F5 F6 change value untuk merubah nilai. Jadi kita naikkan F6, menggunakan F6 ya untuk naik. Nah, seperti ini. Ini sudah naik ke nomor 1 untuk harddisknya, dan sekarang USB SanDisk sudah turun ke nomor 2. Setelah itu kita tekan F10 untuk menyimpannya, lalu tekan enter, dan kita tunggu proses selanjutnya. Oke, proses ini agak sedikit memakan waktu lama ya teman-teman. Kita sabar saja. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menonton, sumbangsih subscribe-nya teman-teman. Subscribe, terus like, komen juga jika ada pertanyaan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih belum mengerti atau belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Starting service, getting device ready. Untuk service laptop, menurut saya sesuatu hal yang mudah sulit ya teman-teman. Dianggap mudah ya enggak, dianggap sulit juga enggak. Cuman kalau sudah masuk ke perbaikan motherboard, kadang saya juga kebingungan. Kalau hanya sebatas sistem, selama ini saya masih belum pernah kebingungan ya, kecuali memang dari motherboardnya. Artinya sistem tidak bisa beroperasi gara-gara hardware pada laptopnya sudah korup atau sudah mati. Jadi walaupun kita perbaiki sistem operasinya, maka laptopnya juga tetap tidak berfungsi normal. Contoh seperti halnya touchpad itu kursor ya teman-teman. Jika sebuah laptop mengalami touchpad yang tidak berfungsi,
biasanya rata-rata itu terkendala pada driver yang rusak atau minta diupdate. Nah, setelah kita coba update, berkali-kali diupdate, touchpad tetap tidak berfungsi. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, maka jalan akhirnya yakni mengganti touchpadnya. Nah, biasanya touchpad itu kalau drivernya sudah terinstall, maka kita hanya tinggal colokkan atau kita mengganti touchpad yang baru, kita pasang. Setelah dipasang bisa langsung siap pakai. Cuman kalau teman-teman masih belum install drivernya sebelum mengganti touchpadnya, maka ketika setelah mengganti, maka laptopnya juga nggak bakal berfungsi touchpadnya. Cuman biasanya jika kita cek di device manager, maka driver dari laptop touchpad yang sudah dimasukkan pada laptop itu terdeteksi. Cuman biasanya minta untuk diinstalkan drivernya. Nah, yang jadi masalah ketika sekarang tidak muncul di device manager, terus kita juga sudah install drivernya, tapi tetap aja nggak bisa. Nah, itu bisa jadi terjadi karena rusaknya touchpad atau jalur touchpadnya ada yang error. Sekali lagi teman-teman, demi pengembangan channel ini, silahkan teman-teman bisa support saya dengan cara subscribe, komen sebanyak-banyaknya, like tentunya, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, prosesnya agak sedikit lama. Tunggu saja ya teman-teman. Untuk install laptop, ini sekedar informasi juga, untuk install Windows 7, Windows 8 di laptop yang sama seperti ini, di Toshiba L645, itu caranya pun sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. Semuanya caranya sama. Dan untuk laptop-laptop yang lain, biasanya rata-rata selain F2 juga untuk masuk ke menu BIOS, selain F2 bisa juga ESC, bisa juga F10, ada juga yang F12, ada juga yang menekan tombol delete. Pokoknya sesuaikan aja dengan tipe dan merek laptopnya ya teman-teman. Untuk macam-macam tombol menu BIOS, teman-teman bisa cari langsung di Google ya. Di sana sudah banyak referensi. Karena saya masih belum punya blog untuk nulis-nulis, saya belum
sempat juga untuk nulis-nulis, jadi saya masih belum bisa ngasih referensi yang jelas. Oke, sudah sampai pada just a moment. Sebentar lagi kita setting ya. Sepertinya ini sudah lebih dari 7 menit ya teman-teman. Kalau tadi di awal kasusnya itu kan muncul setelah 7 menit, kurang lebih 7 menitan tadi yang muncul error. Sekarang setelah diinstal ulang, padahal hidup terus dari tadi ya. Berarti ya ini aman. Untuk masalah yang error layar tadi, masih pada layar tampilan just moment. Saya sebenarnya paling capek untuk menunggu kayak gini teman-teman, cuma karena ini masuk dalam proses video, jadi saya nggak mau ninggalin teman-teman semua yang juga lagi nonton. Nanti kalau saya tinggal, takutnya laptopnya malah hidup sendirian, dan akhirnya sudah pada tampilan basic ya. Kita basic regional itu seperti halnya ini ya, negara ya teman-teman, negara Indonesia. Yes saja. Untuk keyboardnya pakai US aja ya teman-teman, tetap yes. Lalu kita skip. Untuk network kita I don't have internet. Continue with limit setup aja. Lalu kita kasih nama, karena ini yang punya namanya Momo, saya kasih nama Modrahram. Ikaw Prinaki, kunin bisa lang. Rosi, Ano Rosi dia? tuh, iyo, bila yan. Hindi, Vicky sore. Oh iya, Ano tatangan ka? Rodri. So Prinaki, pas beli maka kok. Saya betul bulan na napapasok kasi pangkat ko punya na. Iya. Yo. Iya. Ano? Awe apa ini? Ha? Ewe apa? Inuno lah Rosi si Menyuno TV Oh. jadi dia. Oh, iya, iya. Yo, Iya lah. Wah bening jedeng ya Rosi. Yo mutasi. Iko ano? Oh iya. Iya. Oke, mudah-mudahan. Assalamualaikum.
Oke, maaf ya teman-teman, ada iklan sedikit, ada mbak saya tadi itu. Setelah ditulis mudahram, kita tinggal next aja, lalu next, escape aja teman-teman biar lebih cepat. Ini sudah lebih 40 menit saya buat video, jadi biar teman-teman juga nggak bosan. We're getting everything. Tunggu sebentar. This might take several minutes. Saya nggak paham itu apa artinya. Yang penting yang di bawah itu don't turn off your PC. Jadi laptop kita jangan dimatikan katanya. Disuruh jangan matikan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Yang sabar ya teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah tampil pada menu layar awal, pada layar awal tampilan Windows 10 Pro. Oke, sudah selesai, akhirnya bisa normal kembali. Laptopnya bisa digunakan kembali juga, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video saya, karena sudah agak lama juga. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, yang mantengin terus channel ini. Terima kasih juga supportnya. Jangan lupa terus dukung channel saya ini, Lutfi Elektronik, dengan cara subscribe dan hidupkan loncengnya teman-teman. Komen juga. Setelah komen jangan lupa juga untuk like dan share video yang insya Allah semoga bermanfaat ini. Akhirnya dari saya, Lutfi Otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.